Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi asma'in. Amma ba'du. Sedanten ingkang kula hormati, wabil khusus nih wonten Gus Sofur, Mbah Nawawi, Gus Sidik, Mas Kawula, Mas Atabik, wonten ning Atiyah, wonten Mbak Aji, wonten Bu Wakil Bupati, semuanya teman-teman. Pakainya disabel apa difabel tadi kesepakatan? Kemarin saya rembukan sama Gus Sofur itu familiar difabel, tapi katanya untuk menginternasional gampang apa? Disabel. Dari sekian yang saya baca, jadi ada dua pendapat dalam definisi tidak mampu. Ya, ada dua pendapat ulama untuk atau tentang definisi tidak apa? Mampu. Pikirannya Imam Syafi'i, tidak mampu itu termasuk tidak mampu bayar orang lain atau tidak mampu minta tolong orang lain. Jadi pikirannya Imam Syafi'i, misalnya ada orang nggak punya kaki, tapi dia bisa menyewa orang yang nuntun dia haji, baik lewat nyewa atau lewat loyalis, lewat muhibbin, maka tetap wajib apa? Haji. Begitu juga di bab istinja, di bab wudhu dan seterusnya. Karena kata mustati mampu itu ya termasuk dengan asumsi mampunya dengan pertolongan orang apa? Orang lain. Baik orang lain itu disewa atau sukarelawan atau apalah keluarga. Sehingga menurut Imam Syafi'i, kalau orang yang susah ke kamar mandi tapi bisa karena dibantu, maka ketentuan istinja ya wajib, wudhu ya wajib, semuanya normal wajib karena dia dianggap mampu karena ada apa? Pembantunya atau ada orang lain. Tapi dalam pikiran Abu Hanifah, pikiran atau kalau dalam bahasa fikih disebut ijtihadnya Abu Hanifah, kata mampu itu asumsinya ya harus dia sendiri yang mampu, ya dia yang melakukan ya. Sehingga di fikih ini misalnya orang disabel habis kemarin yang dicontohkan, Mbak ini siapa yang dari Badek ya? Siapa? Mbak Saras itu misalnya habis dari kamar mandi, yang nganter sudah ke pasar atau ke sekolah, terus dia harus ke kamar mandi lagi misalnya susah, dalam mazhab Abu Hanifah sudah dianggap gak mampu, terus dia bisa sholat seadanya dan tidak wajib i'adah. Jadi ini saya baca beberapa pikiran ulama ya, sesuai di buku panduan PBNU halaman 73. Ar-rajulul maridu idza lam takun lahu imra'atun wala amatun walahu ibnun aw akhun wa huwa la yaqdiru 'alal wudu qal yuwaddi'uhu ibnuhu aw akhuhu ghairal istinja fa innahu la yamussu farjahu wa yaskutu anhu. Jadi ada seseorang sakit, dia gak bisa wudhu, bisanya wudhu kalau diwudhukan anaknya atau saudaranya, ya dia harus tetap wudhu. Tapi nanti misalnya dia harus sesuci, gak usah sesuci karena nanti efek dari sesuci itu kan kepegang orang lain, yang efeknya justru wudhunya menjadi apa? Batal. Selain urusan malu lah ya, karena fakir tidak bakas malu, bakas sah tidak sah. Terus wal mar'ah al maridoh idza lam yakun laha zaujun, makanya ini catatannya kalau perempuan ya harus suaminya, karena satu-satunya orang yang boleh melihat auratnya itu hanya apa? Suaminya. Walaha bintun au ukhtun tuwaddiuha wa yaskutu anhal istinja wala yakhfa anna hadha tafsil yajri fi man sallat yadahu li annahu fi hukmil marid. Begitu juga orang-orang yang tangannya nggak berfungsi misalnya. Nah ini terus anna madzhab Abi Hanifah annal marid idza ajaza anil ima bi ra'si jazalahu tarkus salat sampai fa in syafiya ba'da mudi yaumin fala qada alaih. Intinya ini perdebatan tentang definisi tidak mampu. Ya, saya ulang lagi, definisi tidak mampu. Tidak mampu itu menurut pikiran Abu Hanifah ya tidak dengan asumsi dibantu orang lain.
Tapi kalau pikirannya Imam Syafi'i tidak mampu artinya dengan segala kemungkinan dibantu orang lain pun tidak mampu. Tapi kalau dia orang kaya mampu menyewa orang yang mudoni atau kiai yang punya loyalis ya, punya muhibbin yang mudoni, itu masih dianggap apa? Mampu. Jadi itu pikiran-pikiran antara Abu Hanifah dan Imam Syafi'i. Jadi nanti begitu seterusnya di fikih-fikih seterusnya. Yang jelas kemarin saya juga mpun matur sama Gus Zofur ketika di Demak pas ada acara ditimbali Habib Lutfi itu di Mu'in, Fathul Mu'in itu. Dan ini pengalaman saya ketika ibu saya mulai sepuh agak sering sakit-sakitan. Cung aku jamak oleh tau orang, mun bu jamak mawon karena kalau ke kamar mandi berat. Harus libatkan 2 mbak sampai 3 mbak, itu pun riskan, andekan kepleset tetap nyuwun sewu tetap jatuh. Mbak-mbak kan tetap tidak mampu. Ibu saya itu gendut termasuk lemu lah, sampai sepuh itu masih lemu. Akhirnya supaya ringan beliau tak minta jamak takdim. Kenapa pilihan saya takdim? Musaroatan lil khairat, supaya cepat melakukan kebaikan. Tapi saya pernah dengar fatwanya Mbah Mun, nak ora permanen hak. Zaman itu ada seorang Kopassus sering latihan melewati waktu sholat. Itu Mbah Mun nggak setuju jamak takdim kalau untuk Kopassus. Mbah Mun mintanya jamak takhir. Karena kata beliau merubah sholat dari waktu kedua ke pertama itu ekstrim karena belum masuk waktunya. Tapi kalau merubah waktu pertama ke kedua itu hanya mirip kodok, sehingga meskipun sebabnya tidak meyakinkan, tapi ini tidak begitu merubah konstruksi sholat. Karena kalau duhur di asar itu mirip apa? Kodok. Tapi kalau asar ke duhur ini sebabnya harus benar-benar mutahakkok, harus nyata. Tapi untuk teman-teman yang disabel, karena sebabnya sudah muhakkok, sudah nyata, dan kangelannya juga sudah apa? Nyata, saya lebih seneng jamaknya apa? Takdim. Ibu saya dulu ya takdim karena musaroatan lil khairat, supaya cepat-cepat bisa melakukan apa? Kebaikan. Tapi kalau kayak latihan Kopassus, orang-orang yang sehat cuma karena disiplin latihan harus meninggalkan duhur, itu kata Mbah Mun mendingan milih apa? Takhir, karena kalau takhir hanya mirip apa? Kodok. Artinya kalau duhur jadi di waktu asar kan ya mirip kita sholat kodok. Jadi andekan tidak sah secara disiplin jamak takhir, tetap sah sebagai apa? Kodok gitu. Ya jadi monggo mawon nanti teman-teman enaknya gimana, karena secara fakta kan kemarin banyak teman-teman cerita kadang pas mau wudhu lagi yang nganter sudah ke pasar, atau yang nganter sebenarnya kadang ada suaminya pas tukaran, macam-macam lah. Itu juga lebih ekstrim ketimbang ke pasar kan. Ada tapi baru nggak mesra ya Mas Sidik, pernah nggak? Ada, Mas Sidiknya ada tapi sedang tidak mesra, itu kan wujuduhu Pak Adami, ini pelaku ya Mbak Aci ya, kalau pas nggak mesra masih mau bantu. Jadi tapi intinya itu, nah ini yang sebagai obat saya baca hadis ini berkali-kali di hati saya, terus di mental saya juga sering punya banyak masalah, dan alhamdulillah juga sering didatangi orang-orang bermasalah, mulai masalah ekonomi, politik, sampai keluarga sering datang ke saya, termasuk orang-orang yang mau cerai itu adalah konsultasinya sama saya. Itu sering tak beginikan, kamu kalau cerai itu duda, tapi kalau tetap kawin namanya punya istri. Keren mana dimarahin istri sama duda? Keren punya istri aja sudah, gak usah cerai. Anggap saja harganya itu ya dimarahin itu. Ini saya bacakan hadis yang insya Allah jadi obat semua kita yang punya banyak masalah. Ini di Ibnu Majah halamannya 631. Kalau nomor hadisnya ini karena ada Gus Sidik, ribet tukang protes ini. 4321. Nanti dicari di kitab umum. 4321 nomor hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Yu'ta yaumal qiyamati bi an'ami ahli dunya minal kuffar fayuqalu ikhmisu fin nari khamsah fayuhmasu fiha summa yuqalu lahu ay fulan hal asaba kana imun qattu fayaqulullah ma asobani na imun qattu. Jadi ada orang yang ternikmat di dunia bi an'ami ahli dunya. An'am itu wazannya afdol.
orang ternikmat zaman hidup di dunia. Ya, mungkin istrinya banyak, cantik, seneng semua. Pokoknya semuanya kelas A. Kemudian setelah di akhirat dimasukkan neraka sedikit sama Allah. Terus ditanya sama Allah, kamu di dunia pernah dapat nikmat enggak? Terus dia menjawab, Allah, saya tidak pernah mendapat nikmat, dibanding akhirnya harus masuk neraka selamanya. Terus ini kebalikan, wa yu'ta bi asyaddil mu'minina durran wa balaan, didatangkan orang yang di dunia ini bawaannya hanya ada problem, entah problem fisik, entah problem ekonomi, entah keluarga, pokoknya nggak seneng lah, pokoknya sial terus nasibnya, entah salah lahirnya, entah salah tanggalnya, tidak tahu, pokoknya sial terus. Fayuqalu ikhmisuhu khamsatan fil jannah, kemudian orang ini sama Allah diganjar masuk surga. Setelah dimasukkan surga, fayuqalu lahu ay fulan hal asobaka durron qattu aw bala, pernah enggak kamu di dunia merasakan susahnya hidup di dunia? Fayaqulullah, saya sama sekali tidak sakit, karena di dunia ini kan maksimal paling 80 tahun. Kita pernah kecil gak mikir kan sampai 10 tahun, ABG puber bayangannya ngayal untuk bojo ganteng ya ora susah. Habis itu nikah ya sudah, seninya ya macam-macam ya, pokoknya walhasil antara masalah dan nikmat itu masih banyak nikmat. Nanti setelah kita masuk surga itu ditanya sama Allah, pernah gak kamu menderita di dunia? Tidak Gusti, sama sekali. Ma asobani qattu durrun wala balaun. Makanya saya berharap apapun masalah kita di dunia, orientasi kita ini sholat, orientasi kita ini nyari ridhonya Allah, sehingga semua yang kita alami itu menjadi sepele. Makanya saya kemarin matur sama Mbak Atia sama teman-teman disabel, kita kembali ke kiai-kiai dulu. Selalu kalau pidato, terutama nikmati iman dan apa? Islam. Bahwa faktanya kita ini punya nikmat terbesar yang mengalahkan semua nikmat, yaitu iman dan Islam. Meskipun kita dalam berkeluarga mungkin konflik, mungkin suami itu gak pati bener, istri gak bener, tetangga gak bener, macam-macam lah. Sanggup itu sepele semua, karena kita punya nikmat terbaik, yaitu apa? Iman dan Islam. Pokoknya menurut meniku mawon, pokoknya imannya ra oleh pincang, ra oleh kopok. Pokoknya iman ini yang benar. Iman itu ini hadis favorit saya ketika saya punya banyak masalah atau dimintai konsultasi oleh orang-orang yang banyak masalah. Itu nanti orang-orang yang paling nikmat di dunia ketika ditanya, karena faktanya nanti masuk neraka, bilang nggak pernah mendapat apa? Nikmat. Sebaliknya orang yang paling sial di dunia ketika akhirnya masuk surga nganggep semuanya itu tidak ada masalah. Selanjutnya kagem Gus Sufur mau gak usah salam kok tak terus no. Baik guys, meterun guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Yang terhormat para kiai, para ibu nyai, para aktivis di Fabel atau di Sabel, terima kasih sekali atas undangannya. Gus Bah, terima kasih memberitahu hari ini ada kawan-kawan dari pegiat pemerhati terhadap kenyamanan para difabel ya. Kita semua memang punya kewajiban ya, saya kira ya, untuk membantu, untuk berempati agar dunia lebih adil bagi banyak kalangan, terutama kalangan-kalangan yang memang berkebutuhan khusus. Mencoba untuk mempermudah apa ya, cara untuk beribadah, cara untuk bermasyarakat ya, agar mereka terbantu untuk dapat mengembangkan kemampuan-kemampuannya dengan sangat baik. Ya, saya percaya ya, kalau Al-Qur'annya juga bilangnya wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj. Allah tidak menjadikan agama ini kesulitan. Wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj.
Dalam ayat yang lain juga misalnya yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan, tidak menghendaki kesulitan. Rasulullah juga ya yang mudah-mudah gitu ya. Ma khayyara Rasulullah baina amrayni illa ikhtara aisarahuma ma lam yakun itsman. Rasulullah jika disuruh memilih antara dua hal, maka yang dipilih adalah yang paling mudah selama tidak dosa. Kalau dosa, Rasulullah orang yang sangat menjauhi dari dosa, tapi pilihannya adalah yang mudah-mudah. Tadi sudah dicontohkan Gus Baha, ibunya gerah, juga pilihannya ya itu tadi ya, menjamak. Saya dulu itu juga agak kacau-kacau gimana ya, di Kairo itu juga mencoba untuk yang nyari yang mudah-mudah. Makanya kalau melihat orang-orang difabel kalau dipersulit itu ya agak gimana gitu ya. Dulu karena mahasiswa ya, belanja sendiri, masak sendiri, bedeti sendiri, kan asiknya kan dulu itu. Itu di Kairo itu ada namanya sukul ubur. Ini Pak Kiai Atabik masih tahu lah. Sukul ubur itu pasar induknya di Kairo itu namanya sukul ubur. Ya cerita ini tidak perlu diikuti, tapi betapa dalam pandangan sebagian ulama itu perilaku ini barangkali juga sah gitu ya. Itu padahal orang sehat, bukan orang yang berkebutuhan khusus. Itu sukul ubur itu kalau berangkat dari rumah saya, dulu rumah saya itu agak di pojok di Kairo itu perkampungan baru melewati Oro-Oro itu apa ya? Padang pasir ya, Sohrok, jauh. Kalau ke sukul ubur itu kalau berangkat pagi sampai sana itu mungkin jam 9 atau apa, terus belanja ikan, belanja macam-macam. Nanti pulangnya itu kira-kira sampai rumah itu asar lah. Belanja ikan itu banyak sekali itu. Ya lama mahasiswa lah. Itu kasusnya begini Gus Mbak. Itu kalau berangkat pulang itu kan sebelum zuhur ya. Itu kalau sampai rumah itu mesti wis ngasar Gus. Berangkatnya itu sebelum zuhur, pulangnya ya. Kalau sampai rumah itu sudah masuk asar ya. Itu kalau di tengah-tengah jalan itu disuruh sholat gitu. Itu ya agak repot Gus. Maksudnya agak repot itu apa ya, harus turun ke masjid bawa ikan, belanja yang banyak juga badannya itu ya. Itu boleh nggak ya kira-kira dijamak lah, itulah lil hajah gitu maksudnya ya, karena kebutuhan. Repot kalau sholat itu nanti nyari mobil lagi ya, tahu Kairo kan Pak ya, cari mobil ya susahnya minta ampun. Itu dulu saya punya kawan namanya Royani itu, kalau saya ajak itu seneng, karena saya dulu dengan adik saya itu Gus Wafi itu, kalau diajak Wafi nggak mau jamak, kalau saya mau jamak kali itu. Kalau Gus Wafi garis lurus. Makanya dia itu katanya itu madhabnya Mbah Kufur penak ini katanya. Kata Royani itu. Ya sekaligus menjalankan bagian dari prinsip yang dipegang oleh sebagian ulama. Jadi ya saya kalau pergi ke sukul ubur itu ya kadang-kadang atau bahkan sering ya saya nggak tahu itu ya jamak, walaupun masafahnya itu tidak terlalu jauh ya, tapi memang benar-benar lil hajah. Karena dalam satu prinsip itu jangan sampai prinsip agama itu ditinggalkan sama sekali. Jadi kalau misalnya Gus Bah itu terus rembukan sama saya, pripun iki oleh toran jamak ya. Kalau kemarin sudah didilar. Kalau pergi ke sukul ubur aja bisa boleh untuk melakukan jamak, masa orang yang berkebutuhan khusus
benar-benar butuh, masa tidak boleh melakukan jamak, itu ya rasanya kayak gimana gitu ya. Ada orang yang mantenan ya, ngeriasnya itu jam 11, tapi bisa-bisa selesai ngerias itu sampai ngasar jam 3. Mantenan kan ya hanya sekali itu saja, masa harus kodok kan ya. Tapi kalau misalnya wudhu di tengah jalan ya periasnya ya marah ya, karena kan zuhurnya terus ngulang dari awal. Itu kan juga ada contoh-contoh di mana takbir pendapat sebagian ulama yang mengatakan bahwa jamak hajatoh itu tidak dilakukan setiap hari. Dan saya juga berprasangka baik bahwa dzawil ihtiyajat itu juga tidak selamanya kemudian menjamak permanen kan ya, tidak ya. Kalau memang ada waktu untuk melaksanakan fi waktiha ya bagaimanapun termasuk hal yang paling baik dilakukan di dunia ini kan as-sholatu fi waqtiha khairu amalil mu'min, atau apa itu hadisnya itu kan as-sholatu fi waqtiha, sholat di dalam waktunya. Fatwa-fatwa yang berkembang di Timur Tengah, karena ada contoh begini, dulu itu ceritanya ada Sayyidah Aisyah, ini cerita yang sering disampaikan oleh fatwa-fatwa, juga disampaikan oleh guru-guru saya di Al-Azhar ya, ketika dimintai fatwa berkenaan dengan difabel. Itu ada Sayyidah Aisyah itu pinjam kalung ya, pinjam kalungnya saudarinya namanya Asma, dipakai oleh Sayyidah Aisyah, lalu hilang di tengah dibuat jalan hilang. Lapor kepada Rasulullah, Rasulullah minta untuk mencari ya. Yang diperintah itu namanya Usaid bin Khudair. Usaid bin Khudair itu orang-orang yang luar biasa. Pernah Usaid bin Khudair itu malam-malam berjalan tanpa ada lampu, itu jalannya itu terang benderang, sehingga dalam buku-buku tentang biografi para sahabat, Usaid bin Khudair itu dimasukkan bagian dari sahabat yang memiliki keramat, karena berjalan di malam hari dia tanpa ada lampu itu bisa terterang. Nah, yang disuruh untuk mencari itu namanya Usaid bin Khudair, salah satu sahabat Ansor yang sangat terkenal. Nah, waktu itu ketemu. Nah, ketika masuk sholat ya, ketika masuk sholat itu, waktu itu tayamum belum ada, yang ada baru wudhu. Yang ada itu baru wudhu, tapi belum ada tayamum, sehingga karena tidak memiliki wudhu ya sudah sholat begitu saja, tanpa wudhu dan tanpa tayamum, karena tayamum waktu itu belum ada. Lalu datang kepada Rasulullah SAW. Setelah disampaikan kepada Rasulullah, turun ayat yang berkenaan dengan tayamum. Fa illam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tahura ila akhirih. Nah, dalam peristiwa itu Rasulullah tidak ada perintah sama sekali untuk mengulangi sholat kepada Usaid bin Khudair. Artinya dia sholat itu tanpa ada sesuci sama sekali, tanpa wudhu. Dan dia sholat tidak diperintahkan Rasulullah untuk mengulangi, sehingga sebagian ulama lalu berkesimpulan bahwa orang yang sholat tanpa wudhu itu jika memang keadaannya seperti itu tidak perlu mengulangi sholatnya. Tentu itu berbeda dengan madhab al-Imam Asy-Syafi'i dalam hal faqidut tahurain, wajib mengulang. Ada salah satu madhab diantaranya disampaikan riwayatun an Imami Malik, bahkan mengatakan tidak wajib sholat, jadi tidak perlu sholat dan tidak wajib qadha, tapi itu terlalu ekstrim. Ada madhabnya Abu Hanifah misalnya yang saya baca ya,
Madzhabnya adalah ya tidak wajib sholat, ya nanti aja qadha. Nah, dalam hal ini misalnya, saya kira kasus ini berulang-ulang dalam kasus difabel, zuhur, atau kalau zuhur barangkali dia masih bisa berikhtiar untuk ya sudahlah, karena zuhur saya kesulitan akan saya jamak di waktu asar, masih ada kemungkinan seperti itu ya. Tapi kasusnya misalnya adalah subuh, bangun tidur nggak ada yang nemanin, mau kejeding yang nggak bisa, mau tayamum juga tidak bisa. Apa yang harus dilakukan? Kalau menurut madzhab Imam Syafi'i jelas ya, itu faqidut tahuran itu adalah ya dia harus sholat, tapi sholatnya namanya lihurmatul waqti, tapi dia akan punya kewajiban menjalankan sholat. Nah, pendapat ini dalam fatwa-fatwa, termasuk fatwa guru-guru saya di Al-Azhar itu kayaknya itu kurang dipakai. Yang dipakai adalah riwayatnya Usaid bin Hudayr, di mana Usaid bin Hudayr itu sholat tanpa wudhu, tidak diperintahkan oleh Rasulullah untuk mengulang. Setuju toh? Ya gitu. Itu riwayat Usaid bin Hudayr. Tapi nanti itu artinya, jadi kalau misalnya subuh itu kemudian bangun tidur tidak menemukan siapapun, dan itu saya kira kasus ini akan berulang-ulang seperti orang yang berada di rumah sakit dan lain sebagainya. Itu ya menurut pendapat ini, dan itu ya yang saya pahami dari fatwa guru saya itu ya dia ya sholat saja tanpa harus mengulangi. Jadi prinsipnya adalah seseorang yang telah melakukan kewajiban sebagaimana yang dia mampu, maka dia telah membebaskan diri dari tuntutan agama. Ini kaidah-kaidah seperti ini itu menjadi kaidah yang sangat umum. Jadi seseorang yang telah menjalankan perintah agama sesuai dengan kemampuannya, maka dia telah membebaskan diri dari tuntutan agama. Itu bisa terjadi misalnya seorang yang difabel, baik karena sakit atau karena apa ya, karena memang diciptakan Allah begitu ya, lalu tidak menemukan orang yang menyucikan dirinya, lalu tidak ini dan lain sebagainya, sehingga selain faqidut tahuran itu masih plus bajunya najis. Dan itu menurut saya kok mungkin sekali, dan itu banyak terjadi terutama dari kalangan-kalangan yang memang secara madzhab secara sosial itu kurang baik, secara ekonomi atau secara sosial dia tidak punya kemampuan untuk bantuan, tidak mendapatkan banyak bantuan dari orang lain. Itu sangat-sangat mungkin. Jadi selain dia tidak mampu melakukan dua wudhu, itu juga dia sekaligus baju pakaian yang dipakai itu najis. Itu mungkin saja. Nah, tentu ini ada dua madzhab tadi. Ada yang sholat itu dilakukan harus dalam keadaan sempurna. Kalau belum sempurna itu dalam arti harus wudhu, harus tidak najis gitu ya. Dan itu jika dilakukan namanya lihurmatil waqti. Tapi juga ada sebagian yang lain itu pakai kaidah yang tadi, bahwa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha fattaqullaha mastata'tum. Nah, ketika seseorang telah melakukan apa yang menjadi kewajiban dia sudah dipenuhi sesuai dengan kemampuannya, maka dia telah membebaskan faqad abro'a nafsahu an dinihi. Dia telah membebaskan dirinya dari tuntutan agamanya. Dan fatwa-fatwa yang dipakai yang saya tahu ya, sekarang ini kecenderungannya, karena kecenderungan gerakan difabel itu luar biasa. Orang diperintah untuk dipaksa ya. Dipaksa itu bukan berarti negatif ya, karena mungkin data-data dulu kurang terdokumentasi dengan baik, tapi data-data sekarang itu sudah begitu masif
sehingga orang tidak lagi bisa mengabaikan begitu saja. Sehingga fatwa-fatwa yang saya baca belakangan ini itu punya kecenderungan untuk mempermudah. Jangan sampai orang kemudian tidak menjalankan agama karena merasa kesulitan. Nah, orang yang bertakwa kepada Allah dengan segala kemampuannya, maka pasti akan menemukan jalan, gitu ya. Man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, gitu guys ya. May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang itu kalau sudah takwa itu artinya berupaya sebisa yang ia mampu untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, pasti dia akan menemukan jalan mudah, bukan jalan sulit, tapi akan menemukan jalan mudah. Yaj'al lahu makhraja. Jadi prinsipnya lembaga-lembaga fatwa yang saya ketahui itu adalah jangan sampai orang menjadi tidak lagi mau menjalankan agama karena yang ditawarkan adalah hal-hal yang memberatkan, hal-hal yang menyulitkan. Orang-orang difabel itu yang punya keinginan kuat untuk menjalankan agamanya, itu saja sudah luar biasa dengan segala kekurangan-kekurangannya. Saya ikut Basul Masail masalah difabel di PBN itu 2 kali. Pertama di di Nusa Tenggara Barat. Waktu itu juga menghadirkan para aktivis dan para pelaku, ya, orang yang punya kemampuan berbeda, difabel. Saya juga bagian dari tim, bagian dari ini. Yang kedua kemarin PBNU bekerja sama dengan, tapi ini difabel yang difabel khusus, ya, difabel mental, difabel bukan fisik tetapi lebih kepada mental. Seperti apa? Dan saya termasuk pemegang komisi salah satu di situnya, ya, salah satu yang memimpin merumuskan, ya, ini. Itu juga punya kecenderungan untuk berempati, saya melihat itu. Dan saya kira kecenderungan ini sangat-sangat positif. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Saya setuju dengan Gus Ba tadi tentang masalah jamak dan lain sebagainya, ya. Kalau memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan difabel, bayangkan itu diri kita sendiri agar lebih subjektif. Maksudnya lebih subjektif itu bukan berarti buruk, ya. Bahasa kerennya bukan lebih subjektif tapi lebih empati, gitu ya. Lebih bisa merasakan, andaikan saya yang menjalankan itu tentu membutuhkan hukum yang mudah. Man farrojan akhihi al-mu'min kurbatan min kurabid dunya farrojallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Siapapun yang menghilangkan satu saja kesusahan seorang mukmin, maka Allah akan membalas menghilangkan kesusahan dia nanti pada hari kiamat. Dan saya kira salah satu kesusahan itu adalah kita mencarikan jalan yang terbaik untuk para kaum difabel. Karena seperti sering disampaikan oleh Wakil Presiden sekarang, Pak Kiai Ma'ruf Amin, selalu menyampaikan al-fiqhu al-hallu. Fikih itu adalah mencari solusi, bukan memberi sebentuk beban. Al-fiqhu huwa al-hallu. Fikih itu salah satu tugas utamanya adalah mencari solusi. Itu saya kira. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para kiai, para alim, Gus Baha, Gus Ghafur, Gus Sidik, dan para kiai yang lainnya. Ada Teh Haji, Mbak Tia,
Bu Wakil Bupati, Bu Duroh dan yang lainnya, dan kawan-kawan difabel yang lainnya. Alhamdulillah kita hari ini tadi sudah mendapatkan pencerahan dari dua kiai kita, Gus Bahak dan Gus Zofur. Jadi ini adalah kesempatan yang luar biasa bagi kita semuanya, kawan-kawan difabel yang selama ini lihat Gus Bahak itu melalui YouTube. Sekarang ini langsung ketemu, ini kenikmatan yang luar biasa besar, harus disyukuri. Cara mensyukurinya ya melalui pertanyaan-pertanyaan ini, biar selama ini ada masalah dalam kehidupannya, dalam beribadah bisa terjawab tuntas. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih langsung mawon to the point. Saya penjual Al-Quran ya. Nah pas jual itu mesti kan kedemek. Ini unda-undu kepleset malah totalan Pak Gus nggih. Gregetan kula mboten wundu. Tanggep ae wis apa iku dimakfu mboten. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Jualan Quran ya Mas Wahib ya. Ya kalau jualan Quran dan sampean susah wudu ya ngikuti pendapat, karena itu darurat. Ya pas jualan saja ada usah wudu, tapi niati tarokhus biru khosilahnya. Tarokhus itu kamu merasa wajib, ya merasa risih, tapi karena kondisi tertentu harus seperti itu. Karena teman-teman saya yang kerja di percetakan mushaf juga, wah kalau saya wudu terus malah dimarahin sama majikannya, karena kalau wudu kan basah, nanti megang lempirannya malah gampang apa? Sobek. Jadi tapi tetap dengan cara berpikir nataro khosubiru khosillah, bahwa kita seperti ini nyari kemurahan Allah, bukan lalu menjadi madhab baru boleh memegang Quran tanpa apa? Wudu. Ini penting saya utarakan supaya proporsional. Kayak kita misalnya ketemu mbak-mbak ini secara fikih kan nggak boleh karena ini ajnabiyah, orang lain. Tapi kita nataro khosubiru khosillah, kita cari kemurahan Allah yang membolehkan lelaki perempuan dalam satu majelis asal terbuka dan urusan ngaji. Tapi catatannya harus terbuka. Karena pantangannya syariat itu layak luana rojulun bimroatin, tidak boleh berduaan. Makanya kalau kiai-kiai alim justru kalau punya tamu cantik itu ditemui ini di teras di depan umum, itu justru bagus. Tapi kadang orang malah wah nanti dilihat orang nggak pantas. Justru bagus yang di depan umum, karena di depan umum tidak akan macam-macam gitu. Tapi kadang-kadang ada juga yang kiai agak jaim tuh, kalau tamu orang cantik malah supaya ada konangan orang lain, malah bahaya. Bagus konangan orang lain supaya terkontrol. Nah kalau terpaksa kita lakukan seperti ini, itu tidak usah merasa halal, terus kita ada istighfar, ya istilahnya nataro khosu biru khosillah. Jadi jenengan tetap pegang Quran tanpa wudhu, karena Anda jualan Quran, dan kalau wudhu susah karena Anda ngalami gangguan-gangguan fisik, tapi tetap merasa salah. Tapi nanti kalau mau Ramadanan, mau deres taqarrub ilallah, ya wudhu lah. Kan Anda sedang tidak jualan apa? Quran. Mau fatwanya jualan kok diteruskan sampai darusan itu kan. Ya, itu namanya itu pencatutan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saras. Saya adalah Saras, pertengahan antara sarap dan waras Gus. Ini saya ingin mewakili dari teman-teman saya yang paraplegi. Paraplegi itu yang saya ketahui itu adalah tidak bisa merasakan ini ke bawah. Penurunan dari ayo teh di sini diperjelas saja teh. Penurunan fungsi syaraf ngaten. Jadi kalau misalnya seorang yang sudah cacat itu kadang-kadang itu pipis tidak terasa gitu. Terus ada macam-macam itu kalau di saraf ini ya, saraf kelamin lah ya. Terus kalau di saraf yang kaki itu terus kayak kaku. Kan ada tuh yang kaku gitu. Contohnya seperti itu. Intinya paraplegi itu penurunan dari fungsi saraf atau jaringan. Silakan. Nah, pertanyaannya? Oke.
kasusnya itu kalau bersuci itu tidak terasa di tengah perjalanan itu intinya keluar lagi seperti itu, tetapi dia kan tidak ngerasa, kemudian dia ini tetap menjalankan sholat. Nah, pertanyaan kita, apakah sholat itu sah apa tidak? Dan banyak sekali yang tidak seperti itu pun. Kemarin saya sempat ngobrol diskusi sama orang normal, artinya bukan disabilitas pun sama gitu loh. Beliau juga mengatakan sama, ketika dari kamar mandi bersuci sampai ke tempat sholat itu juga sir gitu, maksudnya apakah harus balik lagi wudhu lagi kayak gitu Gus? Nah itu pertanyaan dari saya, semoga bisa mewakili ini, nanti bisa ada pertanyaan lagi ya teman-teman, karena ini hari kita difungsikan untuk mengupas pakai disabilitas. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kepada kawan-kawan disabel. Saya hanya menyampaikan riwayat untuk menjawab pertanyaan itu. Pernah ada salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ngompolan. Nah, ini kasusnya ngompolan. Nah, dimana setiap berhenti dia pasti keluar, dia berhenti dia keluar. Ketika duduk ngompol. Nah, ketika ditanya sholat saya gimana, istamil kata Rasul, lanjut. Nah, ini kemudian menjadi tadi apa yang disampaikan oleh Mas Bahak, Gus Bahak, bahwa disabilitas atau orang-orang disabel ini adalah orang-orang yang mendapatkan porsi daruri. Oleh karenanya di dalam melakukan ibadah pun lebih cenderung kepada hal-hal yang sifatnya daruri. Jadi misalnya, maaf aja bahasanya, kayak istri saya. Nah, yang mana? Itu. Nah, dalam posisi sujud ada ketentuan sujud itu harus menggunakan 7 anggota tubuh. Ini jidat, kemudian 2 tangan, dengkul, kemudian kudam. Nah, sedangkan istri saya nggak ada. Apakah kemudian ketidakadaan kedua tangan itu menjadikan sholatnya tidak sah? Tidak, tetap sah. Nah, karena kondisi apa darurat tadi. Jadi saya lebih cenderung memegangi pendapat ulama kalau orang disabel itu adalah orang yang selalu mendapatkan kemurahan, rukhsah. Nah, cuman begitu, ketika mendapatkan rukhsah jangan kemudian merukhsahkan yang lain. Seperti halnya yang dialami oleh Ibnu Ummi Maktum, sahabat Rasulullah yang buta sejak lahir, mana ketika beliau berada di hadapan Rasul ketika dalam forum begini mungkin menyela omongan Rasul, ada pertanyaan tetapi oleh Rasul didiamkan saja, ora tinggep. Ini yang marah bukan siapa-siapa, Allah Subhanahu wa taala marah kepada Rasulullah dengan menegur abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Di sisi Rasulullah memberikan apresiasi yang tinggi kepada disabel. Ketika Ibnu Ummi Maktum datang kepada Rasul, ya Rasul, kira-kira saya ini kalau misalnya nggak harus datang ke masjid sholat boleh ora? Nggak boleh. Artinya semangat beribadah itu harus tetap ditumbuhkan, kendati pun dalam suasana, dalam situasi keterbatasan. Nah, jadi kalau menggunakan pendapat Syafi'i tadi, kalau Anda masih membutuhkan orang lain dan orang lain itu ada, maka Anda termasuk qadir, orang yang mampu.
Tetapi kalau Hanifah menyatakan kalau membutuhkan orang lain itu dianggap ghairu qadir. Itu yang bisa saya sampaikan. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya gini, Gus. Hidup itu adil atau enggak ya, Gus? Soalnya ada orang, ini cerita sedikit ya. Ada orang usaha berjuang hasil dari dirinya sendiri, dan ada yang cara dengan menipu, dengan menyingkirkan, melengsarkan itu. Maksudnya gini, Gus, ada orang yang sholat, yang ngaji, tapi ekonominya susah, keluarga sakit-sakit. Ya yang satunya lagi yang nggak sholat, yang nggak jumatan, tapi yuk ekonomi lancar, keluarga bahagia. Jadi pertanyaanku gini, Gus, yang ada yang nggak sholat, yang nggak itu kok di kehidupannya kok lancar, bahagia gitu, Gus. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih, Mas. Diulangi lagi namanya ya, biar yang lain mendengarkan. Dimas. Dimas ya. Asalnya tadi dari mana? Ketanggi. Ketanggi. Ya. Tanggi Lembang. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Anda ditakdir sholat ya, tapi misalnya secara materi apa? Miskin. Yang nggak sholat, kaya, istrinya cantik, nggak cerewet. Itu jangan anggap ini lebih punya nikmat ketimbang Anda, karena hakikat nikmat sejati itu yang ditakdir apa? Sholat. Jadi harus Anda mulai berpikir bahwa apapun nikmatnya orang nggak sholat, nikmatnya orang nggak puasa, itu bukan nikmat sejati. Nikmat sejati ya saat kita dianugerahi Allah bisa apa? Sholat. Jadi zaman harus berpikir gitu, sehingga tidak pernah kepikiran mereka lebih keren ketimbang kita, keren kita. Maka diantara kenapa keluarga kami banyak yang hafal Quran itu kan dulu mulai kecil saya diajarin man utiyal Qur'ana faro'a anna ghairahu utiya afdhala minhu faqad istasghara ma'adzamahu. Jadi orang kita Islam, kita mukmin pasti semuanya dianugerahi iman, dianugerahi Islam, dianugerahi Quran. Kemudian Quran yang super ini kalamullah itu mestinya hal yang super kita dapat. Kemudian melihat orang lain yang dikasih uang 100 juta, punya jabatan, tapi dia tidak ngerti Quran, nggak ngerti iman. Kok kamu nganggap ini lebih keren? Berarti kamu menyepelekan sesuatu yang menurut Allah itu agung. Jadi intinya kita jauh lebih keren, Pak. Jadi jenengan harus, itu kan menyangkut olah pikir ya, olah pikir. Jadi andai kan semut itu berpikir rezekinya itu deket-deket saja karena fisiknya yang seperti itu, maka dia akan nikmati. Melihat burung itu nggak enak gara-gara bisa terbang, kalau nyari rezeki harus jauh karena bisa terbang. Tapi kalau semut cara berpikir, andai kan saya bisa terbang maka bisa nyari rezeki ke Jakarta. Ngapain kalau di Naruan bisa harus ke Jakarta. Jadi intinya itu berlatihlah berpikir ketika Anda ditakdir apa? Sholat, itu yakinilah itu nikmat terbesar dibanding yang mapan tapi tidak sholat. Itu tanamkan. Nggih Mas Dimas nggih. Pokoknya yakinlah bahwa nikmat dikasih sholat itu jauh dibanding yang tidak sholat meskipun bergelimang harta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Alfiyah Sangkeng Al Aziz. Niki badhe tangletan air di pondok kan tinggal sedikit, tidak ada 2 kolah, paling 1 kilan. Nah terus keran mati. Kang sing niku sing bagian ngekake sajone niku kan mboten wonten. Lah terus sing air niku badhe diagem wudu. Niku pripun hukume? Namanya siapa? Siti Alfiyah. Panggil Alfiyah. Jadi begini ya, kalau kan sampean pakai fikih Syafi'i ya, yang harus 2 kolah itu. 2 kolah ukurannya segini 1/4. Jadi kalau bentuk 1/4 segini itu namanya apa? 2 kolah. Itu ada madhab yang lain di luar madhab Syafi'i, juga ada internal dalam madhab Syafi'i yang berpendapat
Wa anzalna minas sama ma'an tahura, itu tahuran itu wazannya faul. Faul itu kalau artinya itu bisa diulang-ulang pakai mensucikan. Jadi kalau dalam bahasa Arab kan ghafir itu mengampuni, kalau sering mengampuni disebut ghafur, sering mengampuni. Syakir itu bersyukur, kalau sering bersyukur disebut syakur. Nah, air itu diredaksikan Allah itu tohur. Tohur itu berarti bisa berulang-ulang dipakai apa? Mensucikan. Itu dalam adab yang lain meskipun tidak dua kula, asal posisi air itu suci, tetap nggak apa-apa dipakai aja. Yang netes-netesnya juga sama, dalam adab yang lain asal tetesan itu tidak berupa najis yang sampai merubah jadi bentuk apa? Najis, itu tidak sampai najis. Jadi dalam madhab selain Syafi'i, air yang sebelum dua kulah kena najis itu tetap tidak najis asal tidak sampai mencolok apa? Rubah. Misalnya satu timba kena air kencing segini kan kira-kira warnanya tetap apa? Air. Kecuali kena kencing onta yang 1 liter itu yang dijual itu. Nah, itu kan nanti warnanya sudah warna kencing. Ya, jadi ya sudah di tadi. Ya. Gimana? Lah ya sama di mustakmal juga sama, nanti efeknya kan ketika mandi nyeblok lagi di situ toh. Ya sama. Jadi ketika Anda mandi, efek dari itu kan turun lagi di situ, jatuh. Itu banyak ulama yang mengatakan tidak perlu divonis mustakmal, apalagi bagi teman-teman disabel, karena fungsi airnya ya dikatakan mustakmal itu kan artinya satu air, satu kegunaan untuk mensucikan. Tapi ada ulama yang mengatakan tahuran itu satu air bisa berkali-kali mensucikan. Tapi ya ini saya mohon ini untuk teman-teman yang berkebutuhan khusus lah. Kalau yang waras-waras ya ganti jeding neng kali. Misalnya waras yang biasa bal-balan bareng jedingnya kosong moro kali sekitar 200 meter gak gelem ya kebangetan gitu. Jadi ini kan kondisi khusus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rudi Yulianta. Kami ingin bertanya, yang saya ukur dari nanti ngaji. Nah ini ngeten, setiap kulon itu pas badhe ngasar kita mandi toh. Lah mandi niku niatnya habis mandi niku kali wudu niku lewangsal. Wudu mawon, wudu badhe mandi, wudu mandi. Karena di mandi itu kan potensi megang sesuatu yang membatalkan apa? Wudu. Mun wudu malih mawon, pokoke baratus badhe Jumatan toh. Mungkin wudu malih kan banyu gampil toh, sampean yang wudu. Rembang gampang banyu wudu. Wudu nggih boten modal mon santai mawon. Nggih, ngoten. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nama saya Wardatul Atirah dari Pamotan. Gini Gus, ini tentang difabel yang pakai kursi roda. Mereka biasanya kalau mau ke contohnya perjalanan jauh terus melewati masjid. Biasanya masjid itu tempat sucinya kan jauh mau ke dalam, sedangkan dia memakai kursi roda. Harus ke tempat berwudu itu kan biasanya ngesot atau merangkak dan yang lain, karena kursi roda nggak mungkin bisa masuk ke dalam. Sedang pas keluar lagi tempat itu kan belum tentu suci atau tidak kan belum tahu. Itu gimana, sah atau tidak? Ya jadi tempatnya. Panggilannya Mbak apa? Wardah. Yang dibopong kemarin itu yang pasuan ke kita pertama itu ya. Jadi sudah tadi disampaikan Gus Zofur, juga saya sampaikan, menurut mazhab Abu Hanifah yang dikatakan mampu itu asumsinya dilakukan sendiri, bukan ditolong orang apa? Lain. Jika nanti misalnya dari rumah sudah wudhu ke masjid ternyata batal, mau wudhu lagi malah ngalami potensi apa? Najis, ya sudah dia tidak usah wudhu lagi, sudah berusaha melakukan apa yang diperintahkan Allah. Karena justru efek memaksakan wudhu malah pakaiannya kenapa? Najis. Jadi anggap saja itu kondisi yang dia sudah dianggap tidak mampu. Tapi misalnya kok tepaan ya, tepaan itu ya nasib baik. Pas itu adalah ketemu ponakannya atau ketemu orang yang sedang baik, terus diminta, bahkan belum dimintai tolong sudah ingin apa? Menolong, ya monggo lah,
melakukan ibadah yang lebih sempurna, yaitu dengan wudu sempurna. Karena tapi kalau kondisinya pas itu nggak ada yang kenal, terus kalau memaksakan gesot malah menjadi perhatian orang banyak, dan kadang nyun sewu ya malu, ya sudah sholat apa adanya. Dan seperti tadi yang dikatakan Gus Zofur, ya sudah kita anggap dia harus sholat dengan kemampuannya itu. Jadi ini supaya dapat barokah saya baca ya. Li'annal mukallafa indahu la yu'addu qadiran bi qudrati ghairihi. Jadi dalam madzhab Abu Hanifah itu orang nggak bisa dianggap mampu dengan asumsi dibantu orang lain. Kalau dia tidak mampu ya tidak mampu aja, tidak usah bayangkan dibantu orang lain. Cuma tadi kalau nasib sedang baik, misalnya nyun sewu, saya itu menangi Mbak Arwani meskipun sudah tidak ngajar. Beliau juga di kursi roda, setelah itu ya di kamar tidur rebahan. Tapi siapa yang nggak tahu Ki Arwani itu kalau jam memandikan beliau itu rebutan, jam memudoni beliau juga orang itu rebutan. Jadi apa ya, barokahnya ilmu itu sampai begitu, sampai ya makanya kalau kondisi begini kok terus misalnya saya kiai, muhibbin saya banyak dan pakai kursi roda kok terus tidak wudhu, itu kayaknya ya lucu lah, wong kesempatannya mudah sekali kan, yang ribet gawa ceret pun ya kalau wudhu nih butuh ceret. Makanya menurut saya dalam banyak hal saya juga setuju madzhab Syafi'i. Artinya setuju itu kalau kondisinya bagus ya ikutilah madzhab Syafi'i. Buktinya gampang itu mayit itu kan tidak bisa apa-apa, nyatanya wajib mandi, wajib mudoni gitu. Karena asumsinya orang siapa sih yang nggak ingin mudoni apa mayit itu, nggak ingin mandikan mayit, karena orang itu ingin ini soal Allah itu dalam keadaan apa suci gitu. Artinya kalau melihat perspektif mayit kayaknya benar madzhab Imam Syafi'i, nyatanya mayit kan sebelum disolati ya mandi ya wudhu, karena asumsinya pasti banyak orang lain yang ingin apa memandikan dan memudoni. Tapi tadi tidak semua orang nasibnya kayak Mbak Arwani, tidak semua orang nasibnya itu mendapat simpati seperti itu ya. Kalau kira-kira susah ya sudahlah, sholat aja Gus ya, udah bima yakdiru alaihi semampunya ya gitu Mbak Wardah ya. Jadi ya, ini saya terakhir mohon doa dari Gus Zofur supaya utamanya kita syukur ya. Saya ulang-ulang, kita niru kiai-kiai dulu, setiap ngendikan pokoknya kita punya nikmat terbesar yaitu nikmatnya iman dan apa Islam, dan nanti kita pasti nganggap semua yang kita alami di dunia itu sepele sekali ketika nyatanya kita masuk surga. Tapi kebalikannya, kalau kita tidak iman dan Islam, apapun mewah kita, nyaman kita di dunia itu tidak ada gunanya semua ketika kita nanti akhirnya jadi ahli apa neraka. Jadi berbahagialah kita semua karena diberi rezeki Allah iman dan apa Islam sebagai nikmat terbaik, tertinggi, dan nggak ada bandingannya sama sekali. Mohon doa dari Gus. Baik, terima kasih ya, terima kasih sekali. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Selama saya sekolah di Mesir itu saya punya guru yang juga difabel ya, tidak mampu melihat. 2 tahun saya secara intensif itu ngaji sama beliau. Ya memang setiap minggu 2 kali apa itu intensif ngaji memang sama orang buta asli, bukan kok buta, memang asli buta. Itu orangnya pintar sekali itu, pintar sekali orangnya, tapi ya buta memang. Kalau ngarang kitab itu saya pernah bersama beliau itu di perpustakaan itu, tolong ambilkan kitab itu halaman sekian, catat mulai kalimat ini sampai kalimat ini, itu apa? Itu orang buta itu. Nah yang menakjubkan itu bagi kami santri-santrinya itu, kami bikin rasan-rasan itu katanya istrinya 3. Jadi siapa ini tadi yang ini pesimis sama apa tadi itu Sa'roni ya, Masya Allah. Itu guru saya itu katanya itu istrinya 3 like. Kamu orang sehat istrinya 1 like. Ya Allah, itu luar biasa, Masya Allah. Doa mustajabnya untuk itu mungkin kesejahteraan doa mustajab. Jadi nggak perlu apa namanya pesimis lah ya, pokoknya itu dijalankan ya, semoga baik-baik saja ya. Mungkin di posisi yang ini berbeda gitu aja itu ya, sama dengan tadi itu ya. Yang tanya-tanya itu mungkin posisinya aja yang berbeda itu.
Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu ala hidayatika wa taufiqik wa lakal syukru ala ni'amika as-sabighah wa alaika adh-dhahirah wal batinah. Allahumma la nahsi thana'an alaik anta kama athnayta ala nafsik falakal hamdu wa lakal syukru hatta tarda. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa afdalih. Allahumma inna nas'aluka an taj'ala hadzal ijtima' ijtima'an mubaraka wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Habib ilaina ya rabbana al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan. Allahumma alhimna rushdana. Allahumma arzuqna imanan kamila wa yaqinan sadiqa. Allahumma arzuqna imanan kamila yahunu bihi ma ibtalaitana. Allahumma arzuqna imanan kamilan yahunu bihi ma ubtulina bih. Allahumma inna nas'aluka ya Allah an tunawwira qulubana hatta nashkura ya Allah bi ni'matil iman, nashkura syu'uran taman bi hadhihi an-ni'mah. Allahumma tammim lana imanana, tammim lana imanana. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah.